Selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin akan membuat beberapa dari Anda tidak nyaman, bahkan mungkin sedikit marah. Bagaimana jika saya bilang, joran musim dingin terbaik yang Anda banggakan, yang harganya mungkin tidak murah, yang katanya super sensitif, justru jadi penyebab utama Anda sering boncos? Ya, Anda tidak salah dengar. Alat yang seharusnya membantu Anda ternyata secara diam-diam menipu Anda. Di video ini, saya akan buktikan mengapa joran yang Anda anggap paling peka sebenarnya membuat Anda buta terhadap sambaran ikan yang paling potensial. Tetap di sini, karena setelah ini, cara Anda memilih joran untuk mancing di air dingin akan berubah selamanya. Pernah merasa ada getaran aneh, tapi saat disentak tidak ada apa-apa? Tulis pengalaman Anda di kolom komentar sekarang juga. Selama bertahun-tahun, kita semua dicekoki dengan satu gagasan. Semakin sensitif joran, semakin baik. Produsen berlomba-lomba membuat joran dari bahan karbon modulus tinggi yang super ringan, kaku, dan punya action atau aksi yang sangat cepat. Tujuannya, agar setiap getaran sekecil apapun di ujung senar bisa langsung terasa di tangan kita. Logikanya masuk akal, kan? Kita ingin merasakan saat ikan menyentuh umpan. Keyakinan ini begitu mendarah daging, sehingga banyak dari kita rela mengeluarkan uang lebih banyak untuk joran dengan label sensitivitas tinggi. Ini sudah menjadi semacam standar emas. Tapi, keyakinan inilah yang akan kita goyahkan hari ini. Kita akan melihat mengapa logika yang tampaknya sempurna ini justru menjadi bumerang, terutama dalam kondisi mancing yang paling menantang, di musim dingin atau saat ikan sedang tidak aktif makan. Pertama-tama, mari kita definisikan ulang apa itu sambaran ikan di musim dingin. Lupakan bayangan ikan besar yang menyambar umpan dengan ganas dan membuat joran Anda melengkung hebat. Itu jarang terjadi saat suhu air turun drastis. Ikan di musim dingin, metabolismenya melambat. Mereka bergerak lebih sedikit dan makan dengan sangat hati-hati. Seringkali, sambaran mereka bukanlah sebuah tarikan, melainkan hanya isapan lembut. Mereka mungkin hanya menahan umpan di mulutnya sejenak, atau sedikit mengangkatnya dari dasar. Ini bukan getaran, ini adalah perubahan tekanan atau beban yang sangat halus di ujung senar Anda. Ini poin krusial yang harus Anda pahami. Kita tidak sedang berburu getaran, kita sedang berburu perubahan beban. Sekarang, mari kita bicara tentang joran sensitif yang banyak dijual di pasaran. Biasanya, ini adalah joran dengan aksi cepat atau ekstra cepat. Artinya, hanya sepertiga atau seperempat bagian ujung joran yang melengkung saat diberi beban. Bagian tengah hingga gagangnya sangat kaku. Keunggulan utamanya adalah mentransfer getaran dengan sangat baik. Jika umpan Anda membentur batu atau kerikil, Anda akan merasakannya dengan jelas sebagai tik-tik-tik di tangan Anda. Ini menciptakan ilusi kontrol dan kepekaan yang luar biasa. Anda merasa terhubung dengan apa yang terjadi di bawah air, tapi disinilah letak jebakan pertamanya. Anda menjadi terlalu fokus pada sensasi getaran. Inilah masalah utamanya. Joran yang sangat kaku dan cepat ini, meskipun hebat dalam mentransfer getaran tajam, justru sangat buruk dalam menunjukkan perubahan beban yang lambat dan halus. Bayangkan ini, Anda sedang memegang sebuah tongkat besi yang kaku. Jika seseorang mengetuk ujungnya, Anda akan langsung merasakannya. Tapi jika seseorang menempelkan sebongkah kecil plastisin di ujungnya dan menekannya dengan sangat perlahan, Anda mungkin tidak akan merasakannya sama sekali sampai bebannya menjadi cukup berat. Tongkat kaku itu tidak melengkung untuk memberitahu Anda bahwa ada beban tambahan. Itulah yang terjadi pada joran aksi cepat Anda. Ia menyaring informasi terpenting, gigitan lembut ikan. Sebaliknya, mari kita bayangkan Anda memegang tongkat yang lebih lentur, misalnya dari fiberglass atau karbon dengan aksi moderat atau lambat. Jika seseorang mengetuk ujungnya, getarannya mungkin tidak akan setajam tongkat besi tadi. Tapi, jika orang yang sama menempelkan plastisin dan menekannya perlahan, ujung tongkat lentur itu akan mulai melengkung dengan jelas, bahkan dengan tekanan yang sangat ringan. Lengkungan inilah sinyal visual dan fisik bahwa ada sesuatu yang terjadi. Joran dengan aksi lebih lambat bekerja dengan cara yang sama. Ia mungkin tidak sehebat joran kaku dalam mengirimkan getaran tik-tik, tapi ia jauh lebih unggul dalam memuat atau melengkung saat ikan mengambil umpan dengan lembut. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di bawah air? Saat ikan musim dingin yang malas mengambil umpan Anda, ia tidak menariknya. Ia mungkin hanya mengisapnya dan diam di tempat. Dengan joran kaku, tidak ada getaran yang dikirim. Tidak ada tarikan, yang ada hanyalah sedikit penambahan berat di ujung senar.
Karena joran Anda tidak mau melengkung dengan mudah, sinyal ini seringkali hilang atau tidak terasa sama sekali di tangan Anda. Anda duduk di sana, mengira tidak ada apa-apa, padahal seekor ikan sedang menahan umpan Anda di mulutnya, dan beberapa detik kemudian melepaskannya tanpa Anda sadari. Sekarang, mari kita lihat skenario yang sama dengan joran yang aksinya lebih lambat. Saat ikan yang sama mengisap umpan, beban kecil yang ditimbulkannya sudah cukup untuk membuat ujung joran yang lebih lentur itu sedikit menekuk ke bawah. Ini adalah sinyal yang tidak bisa Anda lewatkan. Anda tidak perlu merasakan getaran di tangan Anda. Anda bisa melihat sambarannya di ujung joran Anda. Ujung joran yang tadinya lurus, kini sedikit melengkung atau memuat. Inilah saatnya untuk menyentak. Joran ini tidak menyaring sinyal, ia justru memperkuatnya secara visual. Banyak pemancing berpengalaman, terutama di Eropa Timur yang merupakan ahli mancing musim dingin, seringkali menggunakan apa yang disebut kibal atau noder. Ini pada dasarnya adalah perpanjangan ujung joran yang sangat lentur, seringkali terbuat dari per atau plastik tipis. Tujuannya bukan untuk merasakan getaran, melainkan murni untuk indikasi visual. Mereka tahu bahwa sambaran ikan musim dingin seringkali tidak terasa sama sekali. Mereka mengandalkan mata mereka untuk melihat kibal itu sedikit terangkat atau tertekan ke bawah. Ini adalah bukti nyata bahwa mengandalkan getaran saja adalah sebuah kesalahan besar. Lalu bagaimana dengan bite lift atau sambaran angkat? Ini adalah jenis sambaran yang sangat umum terjadi di musim dingin, terutama saat mancing dengan jig atau umpan dasar lainnya. Ikan mengambil umpan dari dasar dan sedikit berenang ke atas, sehingga senar Anda menjadi kendor. Dengan joran kaku, Anda tidak akan merasakan apa-apa. Getaran nol, tarikan nol. Anda hanya akan menyadari senar Anda sedikit mengendur jika Anda benar-benar memperhatikannya. Tapi dengan joran yang lebih lentur, ujung joran yang tadinya sedikit melengkung karena berat umpan, akan tiba-tiba menjadi lurus. Ini adalah sinyal visual yang sangat jelas bahwa seekor ikan telah mengangkat umpan Anda. Joran super kaku juga punya kelemahan lain. Ia tidak memiliki daya ampun. Saat Anda menyentak, kekuatan penuh dari sentakan Anda langsung ditransfer ke mulut ikan yang tipis. Di musim dingin, mulut ikan bisa menjadi lebih rapuh. Sentakan yang terlalu keras dari joran kaku bisa dengan mudah merobek mulut ikan dan membuatnya lepas. Sebaliknya, joran dengan aksi lebih lambat akan menyerap sebagian dari guncangan saat Anda menyentak dan saat ikan melawan. Ia bertindak seperti peredam kejut, menjaga kail tetap tertancap dengan aman tanpa merobek mulut ikan. Ini meningkatkan rasio pendaratan ikan Anda secara signifikan. Pikirkan tentang ini. Berapa kali Anda merasakan getaran halus, lalu menyentak sekuat tenaga dan hasilnya kosong? Kemungkinan besar itu bukanlah ikan. Joran ultrasensitif, Anda hanya memberitahu Anda bahwa umpan Anda menyentuh sesuatu. Mungkin ranting, mungkin batu, atau mungkin ikan kecil yang hanya menyenggol umpan Anda. Joran ini meneriakkan setiap informasi kecil yang tidak penting, sehingga Anda menjadi bingung dan sering melakukan sentakan yang sia-sia. Ini seperti mencoba mendengarkan bisikan di tengah pasar yang ramai, terlalu banyak noise atau gangguan. Joran yang lebih lambat dan pemaaf bertindak sebagai filter. Ia tidak akan memberitahu Anda setiap kali umpan Anda menyentuh daun di dasar. Ia tidak akan bergetar heboh. Ia hanya akan memberikan sinyal yang jelas saat ada sesuatu yang benar-benar penting terjadi, yaitu saat seekor ikan benar-benar memegang umpan Anda dan menciptakan beban. Ia menyaring gangguan dan hanya menunjukkan sinyal yang sebenarnya. Ini membuat Anda menjadi pemancing yang lebih efisien dan tidak mudah panik. Anda hanya akan menyentak saat Anda benar-benar yakin. Tentu saja ini tidak berarti semua joran kaku itu buruk. Joran aksi cepat sangat bagus untuk teknik-teknik tertentu yang membutuhkan sentakan cepat dan kuat, atau saat mancing dengan umpan yang menciptakan banyak getaran seperti spinnerbait. Tapi untuk mancing musim dingin yang halus, di mana gigitan ikan lebih mirip bisikan daripada teriakan, joran jenis ini seringkali lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Kita telah salah menerapkan alat yang tepat untuk pekerjaan yang salah selama ini. Lalu apa solusinya? Apakah Anda harus membuang semua joran mahal Anda? Tidak juga. Solusinya adalah mulai berpikir secara berbeda. Alih-alih mencari joran yang paling sensitif terhadap getaran, carilah joran yang paling responsif terhadap beban. Ini bisa berarti joran fiberglass kuno, joran karbon komposit, atau joran karbon modern yang dirancang khusus dengan aksi moderat.
Kuncinya ada pada kelenturan ujungnya. Ujung joran harus bisa melengkung dengan mudah di bawah beban umpan Anda sendiri. Coba lakukan tes sederhana. Pasang umpan musim dingin andalan Anda pada joran kaku Anda. Angkat joran secara horizontal. Lihat seberapa banyak ujungnya melengkung. Kemungkinan tidak banyak. Sekarang, pasang umpan yang sama pada joran yang lebih lentur, jika Anda punya. Lihat perbedaannya. Ujung joran yang baik untuk musim dingin akan terlihat terbebani atau sedikit melengkung hanya oleh berat umpan itu sendiri. Ini adalah posisi siaga. Dari posisi ini, setiap perubahan beban, baik itu tambahan maupun pengurangan, akan terlihat sangat jelas. Ini juga mengubah cara Anda memegang joran. Dengan joran kaku, Anda cenderung menggenggamnya erat-erat, mencoba merasakan setiap getaran. Dengan joran yang lebih berorientasi visual, Anda bisa memegangnya dengan lebih rileks. Fokus Anda tidak lagi pada telapak tangan Anda, melainkan pada seperempat bagian ujung joran Anda. Anda menontonnya seperti elang. Anda menjadi pengamat yang sabar, bukan pencari getaran yang gugup. Ini adalah cara memancing yang lebih tenang dan seringkali jauh lebih produktif. Mari kita bicara tentang bahan. Karbon modulus tinggi itu luar biasa untuk kekuatan dan keringanan. Tapi untuk mendeteksi gigitan halus, terkadang bahan yang lebih kuno, seperti fiberglass atau es glass, justru lebih unggul. Fiberglass secara alami lebih lentur dan memiliki aksi yang lebih parabolik. Ia melengkung lebih dalam ke bagian tengah joran. Ini membuatnya sangat pemaaf dan sangat visual dalam menunjukkan sambaran. Jangan remehkan joran fiberglass hanya karena harganya lebih murah. Untuk aplikasi ini, ia bisa jadi senjata rahasia Anda. Ada juga joran modern yang dirancang khusus untuk ini, sering disebut joran solid tip. Joran ini memiliki bagian pangkal yang kuat dan kaku, tapi beberapa inci di ujungnya terbuat dari serat karbon padat atau fiberglass yang sangat tipis dan lentur. Ini memberikan yang terbaik dari kedua dunia. Kekuatan untuk menyentak dan melawan ikan, dikombinasikan dengan ujung super lentur untuk deteksi gigitan visual. Ini adalah pilihan yang sangat baik jika Anda ingin tetap menggunakan teknologi modern. Peralihan mental ini mungkin yang paling sulit. Kita telah dilatih untuk menyamakan rasa dengan getaran. Kita harus melatih diri kita untuk menyamakan rasa dengan perubahan berat atau perubahan visual. Lain kali Anda memancing di cuaca dingin, cobalah untuk mengabaikan getaran-getaran kecil. Sebaliknya, perhatikan dengan saksama ujung joran Anda. Apakah ia bergerak naik atau turun bahkan hanya 1 mm? Apakah Anda merasa senar tiba-tiba terasa lebih berat atau lebih ringan, tanpa ada getaran sama sekali? Itulah sambaran yang selama ini Anda lewatkan. Contoh dari pengalaman pribadi saya. Suatu pagi yang sangat dingin, saya mancing bersebelahan dengan seorang pemancing tua. Dia menggunakan joran fiberglass tua yang terlihat seperti peninggalan zaman dulu. Saya dengan joran karbon modern saya. Saya merasakan banyak ketukan, tapi tidak ada ikan yang berhasil saya dapatkan. Dia sebaliknya dengan tenang mengangkat ikan satu persatu. Saya akhirnya bertanya apa rahasianya. Dia hanya menunjuk ke ujung jorannya yang lentur dan berkata, "Saya tidak menunggu ikan menarik. Saya menunggu joran ini memberitahu saya kapan ikan itu datang berkunjung." Pada akhirnya, joran terbaik bukanlah yang paling mahal atau yang terbuat dari bahan paling canggih. Joran terbaik adalah alat yang paling tepat untuk pekerjaan yang sedang Anda lakukan. Untuk pertempuran halus dalam mancing musim dingin, Anda tidak memerlukan pedang samurai yang kaku dan cepat. Anda memerlukan cambuk yang lentur dan responsif. Joran yang bisa membisikkan rahasia dari bawah air melalui lengkungannya, bukan yang meneriakkan setiap gangguan melalui getarannya. Sudah saatnya kita berhenti tertipu oleh sensitivitas palsu dan mulai memahami apa arti kepekaan yang sesungguhnya dalam memancing. Jadi, mari kita simpulkan semuanya. Poin paling mengejutkan dari semua ini adalah obsesi kita terhadap joran yang kaku dan sensitif ternyata adalah sebuah jebakan. Joran-joran ini yang sangat hebat dalam mentransfer getaran justru menyaring sinyal terpenting dalam mancing musim dingin, yaitu perubahan beban yang halus. Kita telah salah kaprah mencari sensasi tik-tik di tangan kita, padahal sambaran ikan yang sebenarnya seringkali tidak menghasilkan getaran sama sekali. Ikan hanya menahan, mengangkat, atau memberi sedikit beban pada umpan. Titik baliknya adalah ketika kita menyadari bahwa deteksi gigitan terbaik seringkali bersifat visual, bukan taktil.
Joran dengan ujung yang lebih lentur, yang mampu melengkung di bawah beban ringan, memberikan indikasi yang jauh lebih jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi pada umpan kita. Ia tidak menipu kita dengan sinyal-sinyal palsu. Ini adalah perubahan besar dalam cara berpikir. Ini berarti joran fiberglass murah atau joran dengan aksi moderat yang mungkin selama ini Anda abaikan bisa jadi merupakan senjata paling mematikan di kotak pancing Anda saat suhu air turun. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Saya harap ini membuka mata Anda dan memberi Anda perspektif baru tentang peralatan Anda. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like. Dan yang terpenting, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan pembahasan mendalam lainnya. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Setelah menonton ini, apakah Anda akan tetap setia pada joran super kaku Anda? Atau Anda berani mencoba sesuatu yang lebih lambat dan lebih pemaaf? Tuliskan jenis joran andalan Anda dan alasannya di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusikan.